Audio Jungle. Audio Jungle. Kami dari kelompok 3, di sini kami mengreview jurnal yang berjudul Komposisi Nutrisi Kacang Arab Cicer Aretinum L yang dipengaruhi oleh pemasakan dengan microwave dan metode pemasakan tradisional lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pendahuluannya. Secara umum, kacang-kacangan dilaporkan memiliki nilai gizi yang rendah karena jumlah asam amino yang mengandung sulfur yang rendah, daya cerna protein yang rendah, dan adanya faktor anti gizi. Legum biasanya dimasak sebelum digunakan dalam makanan manusia. Ini meningkatkan kualitas protein dengan penghancuran atau inaktivasi faktor anti-nutrisi labil panas. Bagaimanapun, memasak menyebabkan kerugian yang cukup besar pada padatan terlarut, terutama vitamin dan mineral. Nah, di Mesir, biji buncis biasanya dikonsumsi pada tahap hijau menta dan empuk, atau disebut malana, atau dalam bentuk biji kering matang setelah dipanggang sebagai makanan ringan yang populer. Biji kering juga dapat dikonsumsi secara utuh atau didektorifikasi setelah dimasak dan diproses dengan cara yang berbeda. Selain kegunaan ini, tepung biji buncis dekortikasi digunakan di beberapa piring dan sebagai suplemen dalam campuran makanan penyampaian, roti dan biskuit. Komposisi kimia dan oligosakarida biji kacang Arab, mentah dan berkecambah berpengaruh memasak pada konstituen biji buncis. Untuk meningkatkan waktu dan suhu pengolahan, telah dilaporkan untuk mengurangi nilai nutrisi dan lisin yang sudah tersedia. Untuk metode analisis komposisi kimia, kelembaban 14,004, lemak 14,0018, abu 14,006, serat kasar 14,020 dan protein 6,25 14,026. Serat kasar ditentukan dalam porsi sampel bebas air dan lemak yang tersisa setelah pencernaan. Dengan asam dan basa lemak memiliki daya cerna rendah dan terdiri dari selulosa, hemi selulosa dan beberapa ligin. Nitrogen non-protein diukur sebagai nitrogen terlarut dalam asam triklosetat 30%. Kandungan gula produksi ditentukan dalam ekstrak etanol 70% dengan metode asam fenol sulfat yang digunakan. Kandungan pati ditentukan sebagai gula produksi setelah hidrolisis asam lengkap. Komposisi kimiawi dari biji buncis, menta, dan diolah tidak ada perbedaan yang signifikan. P4005 dalam total protein dan kadar air yang diamati antara perlakuan pemasakan biji buncis. Untuk kacang biasanya dimasak, Pelus vulgaris melaporkan bahwa pemasakan dengan microwave dan pemasakan tekanan tidak mempengaruhi komposisi nutrisi. Dari depan legum, perlakuan memasak secara signifikan, pH 0,05 menurunkan nitrogen non-protein, abu dan lemak. Fraksi karbohidrat. Untuk fraksi karbohidrat mentah dan diolah biji buncis, gula pereduksi, sukrosa, rafinosa, dan stekios secara signifikan berkurang, sementara verbeskos benar-benar dihilangkan setelah suguhan memasak. Pengurangan ini mungkin karena difusinya ke dalam air rebusan. Tidak ada publikasi yang ditemukan mengenai efek memasak dengan microwave pada faktor perut kembung, raffinose, stekios, dan verbekos. Kandungan legum. Untuk kacang faba dimasak dengan secara direbus dan diautoklaf.
Faktor antinutrisional. Faktor antinutrisi dari biji buncis mentah yang diolah. Aktivitas penghambat tripsin secara signifikan, pHi 0:5 menurun dengan perlakuan memasak. Penurunan tertinggi dicatat setelah autoklaf 83,87%, diikuti dengan perebusan 82,27% dan microwave 80,50%. Balancing uap kacang tunggak menghasilkan penurunan aktivitas penghambat tripsin yang lebih tinggi daripada penggunaan balancing air. Microwave itu pemasakan menghancurkan penghambat tripsin sampai tingkat yang sama dengan yang diamati pada 6 legum yang dimasak dengan menggunakan metode konvensional. Adapun pada vitamin, kandungan vitamin B dalam biji buncis mentah dan diolah, riboflavin, tiamin, niacin, dan rhodopsin pada biji buncis nyata dikurangi dengan perawatan memasak. Kerugian ini memungkinkan disebabkan oleh kombinasi pencucian dan penghancuran bahan kimia. Kerugian akibat pemasakan microwave lebih kecil dibandingkan yang diperoleh dengan bendiri dan autoklaf. Peningkatan retensi vitamin dengan memasak dengan microwave mungkin disebabkan oleh memasak yang lebih singkat dibandingkan dengan perebusan dan proses autoklaf. Isi mineral dari biji buncis mentah dan dimasak yang terlepas dari biji buncis ke dalam air dengan kecepatan berbeda selama perawatan memasak. Namun pemasakan dengan microwave menghasilkan retensi terbesar dari sebuah mineral, diikuti dengan proses autoklaf. Kemudian mendidih dimasak dengan autoclaving. Kacang merah dari wortel yang dimasak dengan metode konvensional dan microwave memiliki tingkat retensi mineral yang berbeda. Untuk komposisi asam amino dari biji buncis mentah dan yang diolah protein kacang Arab kaya asam amino esensial seperti isoleucin, lisin, total asam amino aromatik, kekurangan protein buncis dibandingkan dengan pola referensi. Perebusan dan pemasakan dengan microwave menyebabkan sedikit peningkatan dan tritophan. Oleh karena itu, protein buncis dapat melengkapi dengan baik sumber protein yang rendah, lisin dan tritophan. Namun leusin, total asam amino sulfur, treonin, dan valin sedikit total asam amino esensial tetapi tidak dipengaruhi oleh autoklaf. Daya cerna protein in vitro ditingkatkan dengan perlakuan memasak. Kecernaan protein in vitro benih mantap sangat nyata dalam kurung pHAIO 0,5 lebih tinggi daripada biji buncis mentah. Namun perawatan dengan autoklaf dan memasak dengan microwave tidak berbeda secara signifikan dalam kurung P4O 05 dalam pengaruhnya terhadap kecernaan protein in vitro. Meningkatkan kecernaan memungkinkan disebabkan oleh denaturasi protein, menghancurkan penghambat tripsin atau pengurangan tanin dan asam fitat. Saya melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, perebusan autoklaf dan microwave mempengaruhi komposisi faktor antirektik, faktor perut kembung, dan kualitas nutrisi kacang Arab. Namun, pemasakan dan microwave menyebabkan sedikit kehilangan vitamin B dan mineral. Sementara pendidihan dan proses autoklaf menyebabkan kehilangan yang signifikan. Semua perlakuan memasak meningkatkan daya cerna protein in vitro dan rasio efisiensi protein buncis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.